Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Bahar Amal SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Transformasi Digital. Pada kesempatan hari ini, kita akan mendengarkan presentasi hasil proyek UAS mata kuliah Transformasi Digital yang akan disampaikan oleh kelompok atas nama Cindy Mustika Asri dengan NPM 50 dan saya sendiri, Komalasari dengan NPM 54. Presentasi ini membahas mengenai pemrosesan data, analisis regresi, serta klasifikasi kualitas produk menggunakan algoritma machine learning. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan kami pantun terlebih dahulu. Oke, beli bakso pakai sambal sepedas lautan. Cakep, dimakan pelan-pelan takut kepedesan. Cakep. Semoga presentasi ini memberi kesan. Dan semoga nilai UAS kami memuaskan tanpa pengurangan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mendengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi sesuai topik yang telah diberikan. Baik, dalam pengerjaan proyek ini, rekan saya bertanggung jawab pada tahap pemrosesan data, analisis eksplorasi, dan pemodelan klasifikasi menggunakan KNN. Kemudian saya sendiri menangani untuk menganalisis statistik deskriptif yang lebih mendalam serta pemodelan regresi linear dan polinomial. Selanjutnya, perusahaan PT Samsul ini ingin mengevaluasi kualitas produknya secara objektif menggunakan analisis data. Kemudian kualitas produk ditentukan oleh beberapa variabel yaitu harga, reliability, durability, dan serviceability. Melalui pendekatan statistik dan machine learning, kami membangun quality index serta mengelompokkan produk menjadi 3 kategori, yaitu low, moderate, dan excellent. Analisis ini berguna sebagai dasar pengambilan keputusan dan perusahaan untuk peningkatan kualitas produk. Next. Baik, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana karakteristik data kualitas produk PT Samsul berdasarkan variabel harga, reliability, durability, dan serviceability. Yang kedua, bagaimana membangun model prediksi quality index menggunakan regresi linear berganda dan regresi polinomial. Yang ketiga, model prediksi manakah yang memberikan akurasi terbaik dalam memprediksi kualitas produk. Kemudian yang keempat, bagaimana mengklasifikasikan produk menjadi kategori low, moderate, dan excellent menggunakan algoritma KNN. Dan yang terakhir adalah seberapa besar kontribusi setiap variabel terhadap kualitas produk secara keseluruhan. Baik, next. Baik, kemudian ada manfaat dan tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama adalah menganalisis data kualitas produk PT Samsung dan memahami distribusi setiap variabelnya, kemudian membangun dan membandingkan performa model regresi linear dan polinomial dalam memprediksi quality index. Yang ketiga adalah mengklasifikasikan kategori kualitas menggunakan algoritma KNN serta menentukan nilai K terbaik. Yang keempat, mengidentifikasi variabel produk yang paling berpengaruh terhadap kualitas. Dan yang terakhir adalah memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kualitas produk perusahaan. Kemudian manfaat penelitian ini bertujuan untuk yang pertama adalah memberikan perusahaan gambaran objektif mengenai kondisi kualitas produk, yang kedua adalah mendukung proses pengambilan keputusan dan berbasis data dalam peningkatan mutu, yang ketiga adalah menjadikan referensi bagi perusahaan untuk menetapkan standar kualitas, yang terakhir adalah menambah pemahaman pembaca mengenai penerapan analitik dan pengendalian kualitas. Next. Baik, adapun metodologi penelitian yang pertama adalah kita akan mulai lalu untuk pengumpulan dan pembentukan dataset, dilanjut dengan pemrosesan data, lalu eksplorasi data dan statistik deskriptif, dilanjutkan dengan pemodelan regresi, kemudian pemodelan klasifikasi KNN, lalu ada evaluasi akurasi dan confusion metric, dan kemudian ada kesimpulan akhir, dan selesai. Next.
Baik, selanjutnya ada tahap pra-pemrosesan data. Pada tahap pra-pemrosesan data, beberapa langkah itu sangat penting untuk dilakukan karena untuk memastikan dataset siap digunakan dalam pemodelan regresi dan klasifikasi. Pertama, dilakukan encoding variabel kategorik pada fitur seperti reliability dan serviceability, karena nilai kategorikal dalam bentuk teks tidak dapat diproses langsung oleh algoritma machine learning. Dengan mengonversinya ke bentuk numerik, seluruh variabel dapat diolah secara konsisten oleh model. Selanjutnya dilakukan normalisasi menggunakan standard scalar, terutama karena algoritma K-nearest neighbor sangat sensitif terhadap perbedaan skala antara fitur. Kemudian normalisasi membantu untuk menyeimbangkan nilai-nilai fitur agar tidak ada satu variabel pun yang mendominasi perhitungan jarak. Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap data kosong, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai yang hilang sehingga tidak diperlukan proses imputasi. Terakhir, dataset dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji untuk memastikan model dapat dievaluasi secara objektif menggunakan data yang tidak digunakan selama proses pelatihan. Tahapan-tahapan ini memastikan kualitas data tetap terjaga dan model yang dibangun memiliki performa yang optimal. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih kepada moderator dan saya kembalikan waktunya kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Akan saya lanjutkan dengan slide berikutnya, yaitu statistik deskriptif. Nah, pada tahap ini kami melakukan statistik deskriptif untuk memahami karakteristik dasar dari dataset. Kami melihat nilai min, median, serta modus dari setiap fitur untuk mengetahui kecenderungan pusat datanya. Selain itu, standar deviasi dan variansi digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar penyebaran data di setiap variabel. Dari hasilnya terlihat bahwa durability memiliki penyebaran yang paling besar, menunjukkan bahwa umur ketahanan produk memang sangat bervariasi, sementara reliability cenderung terdistribusi lebih stabil. Range dan persentil juga membantu kami melihat apakah ada nilai ekstrim, dan ternyata dataset ini tidak terlalu banyak mengandung outlier, sehingga cukup ideal untuk pemodelan regresi. Oke, selanjutnya itu ada korelasi antar variabel. Nah, selanjutnya itu kami menganalisis korelasi antar fitur menggunakan heatmap. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa kuat hubungan masing-masing variabel terhadap quality index. Hasil korelasi menunjukkan bahwa durability dan reliability memiliki pengaruh paling besar terhadap quality index. Keduanya memiliki korelasi positif, artinya semakin tinggi durability atau reliability, semakin tinggi nilai kualitas produk. Sementara serviceability memiliki hubungan yang lemah, yang berarti perannya tidak terlalu signifikan dalam pembentukan kualitas menurut dataset ini. Hasil korelasi ini menjadi dasar paling penting dalam pemilihan fitur serta ekspektasi model regresi yang akan dibangun. Oke, next. Selanjutnya itu ada multiple linear regression. Nah, pada tahap model pertama, kami membangun multiple linear regression. Itu tujuannya adalah memprediksi quality index berdasarkan hubungan linear antar variabel input. Kami melakukan beberapa percobaan iteration untuk melihat kestabilan model. Namun dari hasil evaluasi yang terlihat pada grafik, model linear ini masih memiliki error yang cukup tinggi dan nilai R kuadrat yang belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel dalam dataset tidak sepenuhnya linear. Karena itu, model linear kami anggap sebagai baseline saja sebelum masuk ke model polinomial yang lebih fleksibel. Nah, dari hasil model regresi linear ini didapatkan R2-nya itu 0,8070 dan linear regression RMSE-nya 6,1394. Oke. Next yang selanjutnya itu ada multiple polynomial regression atau MPR. Jadi untuk menangkap pola data yang lebih kompleks, kami lanjut ke polynomial regression. Kami mencoba beberapa degree, mulai dari degree 2 sampai degree 6. Setelah diuji, degree 2 memberikan performa terbaik dengan nilai MS yang jauh lebih kecil dan R2 yang lebih tinggi dibandingkan linear regression.
di mana regression R2-nya itu 0,9402 dan regression RMSE-nya 3,4169. Ini menandakan bahwa hubungan antara fitur dan quality index memang bersifat nonlinear. Model polinomial mampu mengikuti kurva pola data dengan lebih tepat sehingga memberikan prediksi yang lebih akurat. Oke, next. Selanjutnya ada model KNN untuk klasifikasi. Nah, di bagian ini kami menggunakan algoritma Key Nearest Neighbors atau KNN untuk menentukan quality grade berdasarkan nilai quality index dan fitur lainnya. Kami mencoba beberapa nilai K yaitu 2, 4, 6, dan 8 untuk mencari model yang paling stabil. Penilaiannya dilakukan menggunakan convolution matrix. Dari hasil evaluasi, K sama dengan 5 itu memberikan akurasi paling baik dan prediksi yang paling stabil. Nah, model ini mampu membedakan kelas low, moderate, dan excellent dengan cukup baik. Oke, next itu ada hasil prediksi. Jadi pada slide ini kami menampilkan tabel hasil prediksi untuk 9 produk baru tersebut. Hasilnya menunjukkan pola yang jelas. Jadi produk dengan durability dan reliability yang tinggi selalu menghasilkan quality index yang lebih besar dan produk dengan durability dan reliability yang tinggi selalu menghasilkan quality index yang lebih besar dan masuk kategori excellent. Sementara produk dengan durability rendah lebih cenderung masuk moderate atau bahkan low. Nah, hasil ini konsisten dengan pola data pada dataset training, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang kami bangun itu cukup stabil. Oke. Nah, dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini berhasil membangun dua model utama, yaitu Polynomial Regression Degree 2 untuk memprediksi nilai Quality Index, dan Key Nearest Neighbors dengan K sama dengan 5 itu untuk mengklasifikasikan Quality Grade. Kedua model itu terbukti memberikan performa yang baik, dengan tingkat akurasi yang stabil, baik pada data training, testing, maupun data baru tahun 2025. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana pemrosesan data, analisis regresi, serta klasifikasi dapat diterapkan secara praktis dalam proses penilaian kualitas produk perusahaan. Dengan demikian, seluruh rangkaian presentasi pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik, dan terima kasih kepada Bapak Bahar Amal SPD MSC. Sekian dari saya selaku moderator. Sebelum ditutup, izinkan kami pantun terlebih dahulu. Oke. Pergi ke pasar membeli sayur. Cakep, tidak lupa membeli mangga. Cakep. Terima kasih atas perhatiannya Pak Bahar. Semoga nilai UAS kami nilai UAS memuaskan dan membuat hati kami lega. membuat hati kami lega. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.